Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa ridwal mursalina wa irhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa ridwal mursalina wa irhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa ridwal mursalina wa irhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ini kelas 12 ya. Ya, perkenalkan, ini pertama kali kita pembelajaran awal di kelas 12 semester 1. Udah ada yang kenal saya? Belum tahu, Pak. Oh, belum ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutakin Rizal Fahlevi, asal dari Pemalang atau Jawa Tengah ya. Sebelum pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 12, saya ingin tahu juga nama kalian ya. Saya absen boleh ya? Iya, Pak. Yang pertama Mbak Aida Asfa Fikria. Oke, Mbak panggilannya siapa? Mbak Asfa, dari mana Mbak? Mendala Sirampok. Oh, Mendala Sirampok. Kemudian Eka Rahmawati. Oke, Mbak Eka dari mana? Wanasari, Brebes. Kemudian Muhammad Dafa Abiyu Faras. Oke, Mas Dafa, dari mana Mas? Dari Manggis. Oh, Manggis. Kemudian Muhammad Haikal Citra Anugrah. Iya, Pak. Oke, Mas Haikal dari mana? Dari Mendala Sirampok. Dari Mendala. Yang terakhir Mbak Wafa Lutfiah. Dari mana? Depok. Depok. Depok itu mana? Di tetangganya Jakarta. Oke, Penanganan Jakarta ya. Pada kesempatan kali ini kelas 12, mungkin nanti 1 tahun ke depan akan belajar bersama dengan saya, panggil saja Reza. Pada kesempatan kali ini di bab awal, bab pertama akan kita bahas tentang materi pembelajaran, yaitu pola hidup sederhana. Oke, sebelum mulai pembelajaran tentang pola hidup sederhana, saya pengen tahu pendapat dari kalian. Apa sih hidup sederhana itu? Saya, Pak. Oh, silakan Mas. Jadi hidup sederhana itu adalah hidup yang apa adanya, disesuaikan dengan kebutuhan seseorang, tidak membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan. Oke, itu pendapat dari Mas Haikal. Yang lain mungkin silakan. Ya. Mbak Wafa. Pola hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebih-lebihan dengan maksud untuk bersombong diri atau angkuh, namun hidup dengan apa adanya dan penuh kesederhanaan. Oke, itu dari Mbak Wafa. Yang lain Saya, silakan. pola hidup sederhana adalah hidup dengan keseharian yang apa adanya. Gitu aja. Oke, Mas Dafa mungkin. Tidak membelanjakan harta secara berlebihan, namun tidak pula menjadi kepribadian yang bakhil atau kikir. Oke, begitu. Yang terakhir Mbak Eka, coba gimana? Hidup sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan utama. Oke, bagus pendapat dari teman-teman semua. Saya simpulkan pengertian pola hidup sederhana, yakni cara berpikir atau suatu kebiasaan yang dilakukan sehari-hari secara terus-menerus berdasarkan kebutuhan dengan pendapatan yang dihasilkan dapat berjalan dengan seimbang. Nah, pola hidup tersebut tidak mengutamakan apa yang diinginkan, tetapi melihat apa yang menjadi kewajiban terpenting untuk dipenuhi. Dengan pola hidup sederhana, maka akan ditunjukkan dalam sikap hidup yang tidak mudah menaruh curiga kepada orang lain,
kemudian tidak suka pamer, tidak suka sombong, dan jujur, kemudian suka menolong. Itu pola hidup sederhana. Nah, di dalam pola hidup sederhana sudah tercover di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, pada ayat di atas dengan jelas menyebutkan bahwa manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan hartanya tersebut itu tidak boros dan tidak terlalu irit atau kikir. Nah, melainkan berada di tengah-tengah. Nah, di sini atau bisa dikatakan dengan moderat ya. Kalau kita mau berbelanja, maka belanjalah sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan di sehari-hari. Nah, kalau bersedekah, jangan sampai juga memberikan semuanya yang terlalu banyak. Misalnya nih, Mas Dava mentang-mentang kaya, kemudian sedekahkan atau menginfakkan hartanya semua, itu juga salah. Karena kita juga punya punya kebutuhan sehari-hari buat diri sendiri ataupun keluarga kita, gitu ya. Nah, selain di surat Al-Furqan, kesederhanaan dalam hidup juga ada dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Nah, ini saya minta pada Mbak Wafa coba dibacakan ayatnya, Mbak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqah wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih kepada Mbak Wafa Lutfia atas pembacaan ayat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Nah, di dalam ayat ini itu mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam berinfak. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelanjakan harta. Sifat boros adalah perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya. Larangan kikir digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher. Kikir akan mengakibatkan pelaku tercela, sedang boros menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui potensi hamba-hambanya, melapangkan rezeki kepada sebagian manusia dan mencukupkan kepada sebagian yang lain. Jadi tidak semua manusia itu kaya, tidak semua manusia itu miskin. Ada yang dikasih Allah rezeki lebih, ada yang diberi cukup. Manusia diwajib menjemput rezeki yang telah dipersiapkan Allah bagi mereka. Oke. Nah, kemudian di materi ini ada kisah atau cerita yang tertuang juga di dalam Al-Qur'an, yakni Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Nah, untuk ini saya minta kepada Mbak Asfa untuk membacakan ayatnya. Silakan, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih kepada Mbak Asfa. Itu tadi surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Ini menjelaskan tentang kisah Qorun. Di sini teman-teman ada yang tahu kisahnya Qorun? Saya Pak. Oh, silakan Mas Haikal, gimana kisahnya Qorun? Ceritakan sedikit ya, silakan. Jadi Qorun adalah paman dari Nabi Musa yang hidup pada zaman Nabi Musa. Qorun dulu adalah orang yang miskin, fakir, dan ya intinya tidak mempunyai harta. Namun beliau meminta doa kepada Nabi Musa agar dilimpahkan rezekinya, diberikan nikmat berupa kekayaan, baik ternak, harta, dan atau sebagainya. Tapi setelah Qorun mendapatkan, dalam artian doa tersebut dikabulkan, Qorun malah terlena akan apa yang Allah kasih terhadapnya. Dan akhirnya Allah mengazabnya dengan menelan seluruh hartanya ke dalam bumi. Nah, makanya dari itu di Indonesia dikenal dengan istilah harta Qorun. Oke, terima kasih Mas Haikal. Itu tadi sedikit cerita ya dari kisah Qorun yang hidup di masa Nabi siapa? Nabi Musa. Di sini ada juga hadis tentang larangan berlebih-lebihan dan menyantuni kaum duafa, yakni dari riwayat Ibnu Majah. Hadisnya berbunyi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda faqala ma hadha as-sarafu faqala afil wudu israfun qala na'am wa in kunta ala nahrin jar. Ini riwayat Ibnu Majah. Nah, di hadis ini menunjukkan keharusan menghindari sikap boros, baik itu boros hartanya, semua yang dimiliki oleh kita. Dan dalam hadis tersebut dimisalkan dalam wudhu. Nah, dalam berwudhu kita itu dianjurkan atau tidak dibolehkan untuk boros menggunakan air. Nah, ini dalam wudhu ya, dianjurkan untuk tidak menggunakan air secara berlebihan. Itu dalam wudhu, apalagi kita menggunakan harta kepunyaan kita sendiri. Jangan terlalu boros atau israf, bahasa yang ada di dalam hadis ini ya, israf atau berlebih-lebihan itu. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan materi pola hidup sederhana di pertemuan yang pertama di kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Hikmah 1 ya. Coba saya ingin mereview atau tanya kepada teman-teman semua, apakah yang saya sampaikan itu udah masuk atau belum. Coba jelaskan sedikit saja apa yang saya sampaikan tadi, sekelumit yang kalian ingat tentang materi tadi. Silakan Mbak Eka. Membelanjakan harta secara berlebihan adalah bentuk dari kesombongan dan keangkuhan. Oke, terima kasih kepada Mbak Eka Rahmawati. Masuk sih materi yang saya jelaskan itu tepat apa yang dijelaskan sedikit dari Mbak Eka. Kemudian Mas Dafa,
Islam mendorong umatnya saling gemar memberi, juga termasuk orang yang mendustakan hari akhir adalah mereka yang tidak memperhatikan para duafa dan fakir miskin. Oke, terima kasih kepada Mas Dafa. Itu sedikit penjelasan dari Mas Dafa yang dia tangkap dalam materi pada pagi hari ini. Kemudian Mbak Asfa, apa yang Mbak Asfa tangkap pada materi hari ini? Islam menyelaraskan umat manusia untuk berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Oke, bagus. Mas Haikal, Allah melarang umat Islam untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas meskipun dalam urusan beribadah. oke, yang terakhir Mbak Wafa. Nah, ketika kita bersedekah, maka kita tuh harus ngasih perhatian lebih kepada kerabat dan keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Oke, bagus. Masuk semua ya. Terima kasih. Walaupun ya saya menyampaikannya kurang, banyak yang kurang. Nanti sebelum kita selesaikan materi pada hari ini, saya akan menugaskan kepada teman-teman semua untuk pertemuan minggu depan. Coba kalian diskusikan soal ini. Jadi ada salah satu ustadz yang sedang diminta untuk memberikan ceramah di suatu tempat. Memberikan ceramah materi tentang keislaman di salah satu tempat ya, di sebuah tempat lah, di salah satu majelis. Nah, kemudian pesertanya itu mayoritas pengusaha kaya semua dan mu'alaf yang baru saja tertarik masuk Islam. Bagaimana menurut teman-teman semua apabila ustadz tersebut itu datang dengan baju yang kusut dan motor butut? Nah, tadi coba terapkan materi pola hidup sederhana dengan cerita ini. Silahkan, apakah termasuk pola hidup sederhana cerita tadi atau bagaimana? Silahkan diskusikan, yang putra dengan yang putra, yang putri dengan yang putri ya. Silahkan nanti minggu depan saya minta teman-teman untuk menjelaskan sedikit perwakilan dari kelompok satu kelompok satu, gitu ya. Paham semua? Oke. Terima kasih dari awal hingga akhir pada pertemuan kali ini materi pola hidup sederhana. Dari awal hingga akhir saya minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan yang mungkin kalian teman-teman belum paham, silakan ditanyakan di minggu depan ya. Soalnya ini jamnya udah overload. Oke, terima kasih. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Selamat bertemu di minggu depan. Saya akhiri di Nasyiratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.